Jumpa lagi di Review TV. Ya, laptop yang sedang saya pegang ini adalah sebuah laptop kelas premium banget dengan desain yang desain clamshell klasik ya. Tapi desain seperti ini yang banyak dipakai juga saat ini. Tampilannya ini luar biasa sih. Selain dia tipis ya, belakangnya keren banget. Dan layarnya juga sudah dilengkapi dengan touchscreen ya di sini. Tuh bisa naik turun layarnya di sini. Ini memang laptop kelas premium yang beda dari umumnya. Cover belakang layarnya tadi nih, ini dilapisin kaca. Dan kalau tipis doang nggak cukup, cakep doang nggak cukup. Dia juga sudah memenuhi persyaratan EVO. Jadi lengkap banget fiturnya. Ini adalah Lenovo Yoga Slim 9i, keluaran tahun 2022. Ya, laptop yang cantik ini tentunya nggak hanya cantik aja, tapi spesifikasinya juga lumayan sangar ini ya. Nah, kalau kita lihat prosesornya pakai Intel Core i7 1280p. Tentunya ini generasi ke-12 ya. Fabrikasi sudah Intel 7, base TDP-nya 28 watt, total core-nya ada 14 core, 20 thread. Ada 6 performance core dan ada 8 efficient core di sini. Maksimum turbo frekuensinya di 4,8 GHz dan dia punya 24 MB Intel Smart Cache. Tentunya dia juga punya Intel Iris Xe graphics di dalamnya yang sudah punya 96 execution unit. Yang ini tentunya sudah support QuickSync atau QSV dan juga sudah support pemutaran video AV1. Yang ini semua akan membantu mengakselerasi berbagai software content creation. Dan kalau mau streaming juga harusnya lebih mantap lagi di sini. Untuk RAM-nya dia pakai 16 GB LPDDR5 5200 MHz langsung dual channel. Tentunya ini onboard jadi nggak bisa di-upgrade. Sebenarnya modul yang terpasang adalah LPDDR5 5600, tapi karena limitasi prosesor dia jalan di 5200 MHz. Untuk SSD dia pakai 1 TB SSD NVMe PCIe 4.0. Tidak terdapat slot storage tambahan tentunya ya karena laptopnya tipis banget. Untuk Wi-Fi dia pakai Intel Wi-Fi 6E AX211, udah Wi-Fi 6E, Gigabit Wi-Fi, support multi-user MIMO dan Bluetooth-nya udah versi 5.2. Kapasitas baterainya lumayan besar di 75 Wh dan tentunya OS-nya pakai Windows 11. Bisa dilihat ya dari spesifikasi CPU, RAM, storage dan Wi-Fi ini semuanya memenuhi kriteria Intel EVO. Untuk body, form factor-nya adalah clamshell, materialnya ini keren nih. Aerospace Grade Aluminium CNC dengan finishing lapisan kaca di bagian cover atasnya. Untuk warna, kalau dari Lenovo bilang ini namanya warna oatmeal ya. Jadi kayak broken white gitu. Desainnya ini sleek, simple, premium. Lapisan 3D curved glass itu ada di bagian cover atasnya. Lapisan kaca ini dibentuk dengan 18 langkah presisi di suhu 800 derajat Celcius untuk menghaluskan sisi kaca. Kaca ini diklaim memiliki tingkat kekerasan sampai 9H. Jadi keras ya. Bagian sisi casing body menggunakan rounded comfort edge jewel design di sini namanya, dengan finishing yang mirror glossy yang reflektif di sini. Jadi intinya dia melengkung ya di ujung-ujungnya ya, nggak ada tajam-tajamnya dan ini mengkilat di sini. Nah, beberapa sentuhan tersebut membuat laptop ini makin terasa premium dan beda. Bukan hanya saat dilihat, tapi pada saat disentuh dan digunakan juga rasanya beda. Dan karena cover atasnya menggunakan lapisan kaca, jadi bagian ini tidak mudah kotor atau paling enggak telapak atau jari-jari kita nggak mudah kelihatan nempel bekasnya di situ ya, ketimbang kalau dia pakai brush aluminium. Nah, seandainya ada bekas sidik jari pun itu akan mudah banget dibersihkan karena kaca ya dibandingkan lapisan aluminium atau polikarbonat. Dan seperti seri Yoga lainnya, bagian tengah atas layar ini tuh ada notch yang berguna untuk memudahkan pengguna saat membuka layar laptop. Untuk dimensinya panjang 31,5 cm, lebar 21,4 cm dengan ketebalan hanya 1,49 cm. Bobot laptopnya ada di 1,37 kg dengan charger hanya 170 gram. Ini adalah charger Type-C 65 watt, jadi bisa dipakai juga buat ngecas smartphone kalian yang pakai Type-C. Total bobot kalau dibawa-bawa sekitar 1,5 kg.
Untuk display, Lenovo menyebutnya sebagai Lenovo Pure Sight. Ini menggunakan panel OLED ya, bukan IPS, ini pakai OLED. Tentunya seperti kita udah tunjukkan di awal, ini adalah layar touchscreen. Ukurannya 14 inci, resolusinya 4K 3840 x 2400 pixel. Rasionya adalah 16:10. Refresh rate-nya 60 Hz. Ya udahlah, nggak apa-apa ya, bukan laptop gaming, 60 Hz cukup. Menurut Lenovo, color gamutnya ada di 100% DCI P3 dan brightness di 400 nits. Kalau berdasarkan pengujian kami, gamut coverage di 98,4% DCI P3, volume di 121,9% DCI P3, dan brightness ada di 380 nits. Jadi masih cocok lah ya. Nah, terdapat juga software X-Rite Color Assistant untuk mengubah preset warna pada layar. Dan layar ini sudah memenuhi persyaratan VESA Display HDR 500 True Black. Dia sudah disertifikasi TUV Rhineland Low Blue Light dan Dolby Vision HDR juga. Permukaan layar ini adalah glossy seperti kebanyakan layar touchscreen yang lainnya ya. Warnanya jadi cemerlang karena glossy ini, walaupun memang jadi ada sedikit pantulan-pantulan ya. Nah, bingkai layar ini tipis karena ketebalan kanan kiri cuma sekitar 2,3 mm. Ini membuatnya punya 93% screen to body ratio. Ini tinggi sekali. 90 itu udah tinggi. Ini 93% di sini. Dan tentunya engsel layarnya bisa dibuka sampai dengan 180 derajat. Untuk kamera dia menggunakan infrared kamera 1080p 60, bukan 30, 60. Ini sudah mendukung Windows Hello untuk memudahkan login ke Windows tanpa perlu ngetik-ngetik password lagi. Selain itu terdapat software AI Smart Appearance. Software ini memiliki banyak fitur ya seperti misalnya fitur Beautify di sini. Dan kemudian dia bisa mendeteksi keberadaan pengguna untuk secara otomatis melakukan lock Windows, bisa. Nah, sekarang kita beralih ke audio dan mikrofon. Konfigurasi speakernya adalah quad speaker stereo by Bowers & Wilkins. Dua speaker 3 watt atau woofer itu mengarah ke bawah. Sementara dua speaker 2 watt tweeternya itu di samping kanan kiri keyboard mengarah ke pengguna. Di sini terdapat software Dolby Atmos untuk pengubahan preset audio dan ada equalizer juga. Untuk kualitas suara nggak usah dibahas. Ini mantep, kencengnya mantep, dinamika suaranya mantep juga, bahkan bass pun masih bisa terasa di sini. Jadi speaker udah lah ya, mantep ya. Nah, tentunya karena ini adalah laptop Evo, dia juga memiliki fitur Lenovo Smart Noise Cancellation pada mikrofonnya. Nah, hasil pengujiannya kurang lebih seperti ini. Ya, kali ini kita sedang di luar dan akan menguji fitur noise cancellation dan fitur kamera yang ada di laptop Lenovo Yoga Slim 9i. Jadi bagaimana hasilnya? Ya, kali ini kita sedang di luar dan akan menguji fitur noise cancellation dan fitur kamera yang ada di laptop Lenovo Yoga Slim 9i. Jadi bagaimana hasilnya? Kali ini kita sedang menguji kamera dari Lenovo Yoga Slim 9i dalam kondisi indoor. Jadi gimana hasilnya? Jadi bisa dilihat ya, baik layar, kamera maupun mikrofonnya itu sudah memenuhi persyaratan Evo. Speakernya juga. Ya. Nah, kita beralih ke konektor dan tombol. Di sebelah kiri ada dua Thunderbolt 4 yang mendukung data transfer, power delivery 3.0, dan salah satunya juga bisa digunakan sebagai port charging default. Lalu juga untuk display port 1.4, dan dia bisa juga untuk dipakai eksternal GPU atau storage eksternal berbasis Thunderbolt. Kemudian ada satu audio jack combo yang 3,5 mm. Di sisi kanan ada e-camera shutter. Nah, ini adalah switch elektronik untuk menonaktifkan kamera kalau dibutuhkan. Lalu ada satu lagi Thunderbolt 4 dan ada satu power switch. Ya, laptop ini punya total 3 Thunderbolt 4. Banyak banget. Punya satu aja dia sudah memenuhi syarat Evo. Dia punya 3. Jelas ya, memenuhi syarat. Nah, beralih ke keyboard, dia menggunakan True Strike keyboard yang memiliki 2 segmen curve dome design. Ini mencegah tombol untuk menyentuh baseplate saat digunakan. Selain itu, dia juga memiliki feel yang bouncy, yang nyaman di sini ya. Tidak ada tombol navigasi seperti page up, page down, home dan end di sisi kanan. Ini membuat keyboardnya juga jadi terlihat minimalis, keren aja di situ. Tentunya dia dilengkapi dengan backlight putih dengan 2 tingkat kecerahan dan ada auto brightness juga. Ini semua dapat diatur dengan tombol
tombol function plus spacebar seperti layaknya semua laptop Lenovo. Untuk touchpad tentunya sudah menggunakan Precision Touchpad. Ini diklaim memiliki ukuran 50% lebih besar dibandingkan pendahulunya dengan posisi center to spacebar. Ini membuatnya sangat nyaman digunakan dan area juga luas banget ya. Di sini emang tidak ada tombol khusus untuk klik kanan kiri, tapi itu membuat penampilan jadi minimalis. Untuk kameranya dia memiliki kamera infrared dengan e-shutter yang udah jelaskan sebelumnya ya. Oke, kita lanjut ke sistem pendingin. Dia menggunakan sistem pendingin aktif dengan 2 kipas pendingin dan 2 heat pipe. Intake dari bawah dan exhaust atau pembuangannya ke arah belakang. Oke, sekarang mari kita bahas aspek performanya. Seperti laptop Lenovo lainnya, Yoga Slim 9i ini memiliki 3 mode performa yang dapat diatur melalui Lenovo Vantage atau shortcut function plus huruf Q. Yang pertama adalah Extreme Performance, lalu ada Intelligent Cooling, dan ada Battery Saving. Oke, sekarang kita lihat konsistensi performanya kalau kita jalankan Cinebench R15 20 kali. Di mode Intelligent Cooling, skor tertinggi yang dicapai adalah 1972 poin. Sementara itu kalau pakai Extreme Performance, skornya menjadi 2174 poin. Untuk skor yang bisa dipertahankan di mode Intelligent Cooling ada di kisaran 1500 sampai 1530 poin, sementara di Extreme Performance di kisaran 1800 sampai 1830 poin. Ini udah cukup oke untuk laptop setipis ini. Ini udah kenceng sih ya. 2 tahun yang lalu ini adalah skor dari sebuah laptop gaming yang kenceng banget. Oke, kita lanjut. Untuk suhu kerjanya sendiri gimana? Suhu bisa dipertahankan di kisaran 80 derajat Celcius saat run pertama dan kedua. Untuk run ketiga dan selanjutnya suhunya bertahan di 68 sampai 70 derajat Celcius dengan sesekali lompat ke 78 derajat Celcius. Jadi ya adem ini ya. Walaupun kenceng tapi dia adem. Nah, untuk konsistensi performa di mode baterai terlihat bahwa skor maksimal pada saat tidak nyolok ke listrik itu adalah 2171 poin dan sustain di 1800 sampai 1820 poin. Nah, skornya nggak jauh berbeda dengan saat dicolok ke charger ya. Jadi ini sesuai ekspektasi kami untuk laptop-laptop yang ada label Evo-nya, karena itu salah satu standar juga dari Evo. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian dengan software yang beneran. Kita coba pakai Blender gimana? Iya boleh dong, kan kenceng ya. Untuk CPU render di sini selesai dalam waktu 3 menit 20 detik. Dan karena dia punya port Thunderbolt 4, jadi kita pasang eksternal GPU kita yang pakai RTX 3070 dan hasilnya adalah selesai semuanya dalam waktu 20 detik saja. Nah, suhu kerjanya pada saat kita lakukan CPU rendering itu CPU sempat sustain di 83 derajat Celcius di awal run, kemudian turun ke kisaran 68 sampai 70 derajat Celcius. Jadi lagi-lagi sepertinya ini suhunya dijaga sekali di sini ya. Walau untuk Adobe Premiere Pro sisi 2022, video 4K 60 2 menit 7 detik. Kalau diproses dengan MP software only, ini semua selesai dalam waktu 10 menit. Kalau kita pakai OpenCL selesai dalam waktu 5 menit 35 detik. Kalau kita pakai CUDA tentunya dengan pakai RTX 3070 dari eksternal GPU yang dipasang via Thunderbolt, ini semua selesai dalam waktu 2 menit 35 detik. Kemudian kalau videonya adalah 1080p 60 fps 2 menit 7 detik, software only selesai dalam waktu 1 menit 49 detik. Kalau pakai OpenCL 1 menit 26 detik. Kalau kita pakai eksternal GPU yang tadi, semua saya dalam waktu 48 detik saja. Nah, jadi memang kalau kita mau ngedit video nih, kalau pakai 1080p sampai 60 fps kayaknya aman ya, nggak usah pakai eksternal GPU, udah kenceng banget. Kalau dia 4K 60, ya kalian mungkin butuh eksternal GPU atau agak bersabar sedikit. Karena proses editingnya sih lancar, tapi proses exportingnya aja yang tertahan kalau di 4K. Kita lanjut, untuk suhu kerjanya pada saat 4K render software only, suhu CPU cuma di kisaran 55 sampai 65 derajat Celcius saja. Aman. Kita sekarang pindah ke DaVinci Resolve, software video editing profesional yang gratis ini. 4K 60 semua saya di render dalam waktu 11 menit 16 detik. Sementara kalau kita pakai eksternal GPU saya dalam waktu 5 menit 1 detik. 1080p 60 fps selesai dalam waktu 3 menit 7 detik. Kalau pakai eksternal GPU 1 menit 25 detik. Sementara itu suhu kerjanya kalau kita pakai 4K rendering tadi sempat naik ke 84 derajat Celcius di awal proses render, kemudian turun ke 65 sampai 69 derajat Celcius. Lagi-lagi mau digeber kayak gimana pun, mau software yang jahat pun kayak begini, tetap aja suhunya aman. Dan sekali lagi ini menunjukkan bahwa memang video editing akan lebih mantap di 1080p 60 fps kalau mau tanpa eksternal GPU. Oke, karena ini lumayan kenceng, gimana kalau diajak main game? Kita coba, kenapa enggak? Kita coba main pakai integrated graphics dulu ya, dan hasilnya kurang lebih seperti ini.
Nah, saat main GTA 5, 30 menit suhu kerjanya itu untuk CPU di kisaran 67 sampai 71 derajat Celcius saja. Adem ya. Untuk suhu permukaan area keyboard kanan kiri itu di bawah 35 derajat Celcius. Ada terpanas ada di bagian tengah kiri keyboard sekitar huruf F yang mencapai hanya 40 derajat Celcius saja. Dan untuk palm rest semuanya ada di bawah 35 derajat Celcius. Nah, sekarang mari kita coba kalau kita mau main game pakai eksternal GPU yang RTX 3070, hasilnya kurang lebih seperti ini. Gimana? Asik? Kita lanjut ke storage test. Untuk SSD, kecepatan bacanya ada di kisaran 3649 Mbps. Sementara kecepatan tulisnya ada di 2940 Mbps. Ini bukan kecepatan SSD PCIe Gen 4 yang terkencang, tapi ini udah jauh lebih kencang dibandingkan SSD SATA atau hard disk tradisional. Kisaran 2 tahun yang lalu, ini adalah kecepatan yang super kencang untuk sebuah laptop gaming. Kalau untuk sekarang, ya ini terhitung kencang banget sih, walaupun bukan yang paling kencang yang pernah kami temukan di laptop kelas harga segini. Nah, kita lanjut ke pengujian baterai. Modenya adalah intelligent cooling, beratas 50%, volume di 25%. Kita coba video playback 1080p. Semua selesai dalam waktu 11 jam 20 menit, sekitar 11,5 jam. Ini adalah hasil yang sangat bagus, apalagi mengingat layarnya. Ini resolusinya adalah 4K ya. Dan Evo hanya minta sekitar 9 jam. Jadi ini sudah lolos lah ya untuk standar Evo ya. Untuk charging test di sini terdapat fitur rapid charge yang mampu meningkatkan kecepatan charging pada software Lenovo Vantage nih ya. Nah, di sini terlihat kalau pakai rapid charge ada peningkatan yang cukup signifikan saat rapid charge-nya dipakai nih ya. Bisa di bawah 2 jam dia. Nah, untuk harganya sendiri ada di 27.499.000 dan ini sudah mencakup Windows 11 Home tentunya, Microsoft Office Home and Student 2021 yang nempel terus di sini tanpa harus bayar-bayar lagi. Kemudian ada juga sleeve bag untuk memudahkan membawa-bawa ya. Nah, untuk garansinya ini lengkap dengan ADP atau Accidental Damage Protection dan Premium Care yang dua-duanya sama-sama 3 tahun. ADP ini menawarkan proteksi terhadap kelalaian pengguna di luar garansi utama seperti ketumpahan cairan, jatuh dari meja, keretakan panel LCD, keyboard mati, korsleting, ditanggung 100% selama 3 tahun dan bisa diklaim berulang-ulang kali selama bukan part yang sama. Tapi sebetulnya part yang sama, toh masih bisa diklaim maksimal 2 kali juga di sini. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tidak ada port USB Type A. Tapi Lenovo itu menyertakan USB-C 3-in-1 hub yang ada USB port Type A-nya. Tapi memang sih sayangnya ini cuma ada satu ya. Jadi USB besarnya cuma ada satu. Paling nggak sudah ada hub tambahan lah untuk itu. Kalau emang dibutuhkan USB Type A yang banyak, ingat Thunderbolt 4-nya ada 3. Jadi kalian tinggal ya tambahin USB Type C aja yang hubnya besar itu nggak ada masalah. Yang banyak port-portnya. Oke, lanjut, kecepatan SSD yang dipakai adalah di bawah rata-rata untuk sebuah SSD PCIe Gen 4, tapi tetap aja ini adalah SSD NVMe yang tergolong kenceng. Nah, untuk poin menariknya, laptop ini memenuhi semua persyaratan Intel Evo platform di sini. Dia sudah pakai prosesor Intel 14 core terbaru, yang ini adalah Core i7 1280p. Performanya kenceng untuk form factor yang tipis seperti ini. Masih bisa buat gaming tipis-tipis bahkan tanpa eksternal GPU pun ya. RAM-nya langsung LPDDR5 yang 5200 MHz, langsung dual channel dengan kecepatan yang tertinggi. SSD sudah cukup lega di 1 TB. Desain bodinya ini unik. Kenapa? Karena elegan sekali, keren banget. Ada lapisan kaca yang membuatnya kelihatan makin premium di sini. Layar OLED langsung 4K, color gamut 100% DCI P3. Thunderbolt 4-nya ada 3 port tadi udah dibahas ya. Wi-Fi 6E Bluetooth versi 5.2. Suhunya tergolong rendah dan terjaga. Mau diapain juga dia tetap terjaga suhunya. Kualitas audionya beneran mantap banget. Konfigurasi 4 speaker ini mantap bener, enak banget dengernya. Performa baterainya juga oke, bisa 11,5 jam. Lalu kameranya sudah 1080p 60 fps, udah pakai infrared pula di sini. Fitur noise cancellation pada mikrofon
Prosesor-prosesor juga oke. Lalu ada bonus Office Home and Student 2021 dan yang seperti dibahas tadi ada garansi ADP dengan Premium Care khas Lenovo selama 3 tahun. Ya, jadi kalau yang dicari adalah sebuah laptop kelas premium yang benar-benar kenceng tapi tipis, gampang dibawa kemana-mana, yang satu ini adalah salah satu pilihan terbaik yang bisa kalian peroleh di Indonesia saat ini. Saya Dedi Irfan, Jaga TV TV.